Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putra Wafi Sahansa dengan NIM 40040340325620006 ya, dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Universitas Diponegoro. Nah, kembali ke materi algoritma dan pemrograman. Kali ini kita masih membahas mengenai dasar pemrograman C++, teman-teman. Nah, kemarin juga kan kita sudah bahas dasar program C++ ya. Sekarang ini kita juga masih membahas dasar-dasar pemrograman C++. Nah, di dalam video kali ini terdapat checklist penjelasan, teman-teman. Checklist penjelasannya yaitu di sini. Yang pertama itu menjelaskan variabel tipe data dan konstanta dengan contoh, demonstrasi array dan std vektor, menambah mengakses dan menampilkan data, input pengguna menggunakan chain dan getLine dengan contoh interaktif, membuat fungsi sederhana dengan parameter dan return, menjelaskan scope variabel lokal dan global dengan contoh praktis, menggunakan komentar yang baik untuk kode yang rapi dan mudah dipahami, lalu menjelaskan penggunaan namescape, std, dan alternatifnya, lalu menyajikan latihan konversi suhu, kalkulator, dan pengelolaan data mahasiswa. Nah, mungkin ini yang nanti akan ada di video. Oke, di sini langsung aja saya ngejelasin di sini ke komentar yang baik untuk kode yang rapi dan mudah dipahami. Sini terdapat komentar single line dan multi line. Komentar digunakan dalam program untuk memberikan penjelasan, catatan atau keterangan tanpa mempengaruhi jalannya program. Sini yang pertama yaitu ada single line comment atau komentar satu baris, ditandai dengan seperti teman. Strip-strip ini adalah komentar satu baris. Ini teman-teman contoh single line. Nah, biasanya dipakai untuk memberikan catatan singkat pada suatu baris code. Lalu yang kedua ada multi-line comment atau komentar multi baris, ditandai dengan ini teman-teman, strip, sorry bukan strip, atau ini garis miring bintang, terus ini adalah komentar lebih dari satu baris, lalu di sini ada bintang, lalu garis miring, terus ini tuh dipakai untuk penjelasan panjang, dokumentasi, atau menonaktifkan blok code, teman-teman. Nah, itu multi-line comment ya, teman-teman. Nah, di sini komentar yang baik untuk kode rapi dan mudah dipahami, kesimpulan materinya yaitu materi tersebut menjelaskan yaitu yang pertama apa itu komentar dalam pemrograman, lalu dua jenis komentar single line dan multi line, contoh sintaks garis miring 2 dan garis miring bintang titik-titik bintang garis miring. Fungsinya yaitu memberikan catatan dan memudahkan pembacaan kode, teman-teman. Lalu di sini yaitu menjelaskan penggunaan namescape std dan alternatifnya, teman-teman. Materi penggunaan namescape std dan alternatifnya dalam C++. Nah, apa itu namescape, teman-teman? Namescape adalah fitur dalam C++ yang digunakan untuk pengelompokan nama atau identifier seperti variabel, fungsi, dan class agar tidak terjadi bentrokan nama. C++ memiliki namescape standar bernama std yang berisi fungsi-fungsi penting seperti quote, chain, string, vektor, NL, dan lainnya. Nah, penggunaan namescape std ada dua cara umum penggunaan namescape std. Ada dua cara umum penggunaan namescape std, teman-teman. Nah, di sini penggunaan namescape std yaitu menggunakan using namescape std. Nah, di sini ada contohnya, codingannya, bahasanya. Sini include iostream using namescape std titik koma lalu in main dalam kurung code kurang tanda kurang lalu hello world dan titik koma lalu return 0 titik koma dia akan nutup lagi. Kelebihannya di sini teman menggunakan using namescape std yaitu penulisan lebih singkat, cocok untuk pemula dan contoh sederhana.
Kekurangannya yaitu berpotensi menimbulkan konflik nama jika program besar, lalu tidak disarankan untuk proyek besar, teman-teman. Nah, itu kekurangan dan kelebihannya, teman-teman. Sini yang kedua yaitu menuliskan STD titik dua titik dua secara langsung. Nah, CPP, hashtag include uh, tanda kurang, iostream tanda lebih. Nah, in main dalam kurung std titik-titik code tanda kurang lalu sini memprint hello world lalu titik koma lalu mercunnya 0 titik koma lalu tutup lagi, teman-teman. Nah, sini tuh std code ini kayak print gitu, teman-teman, kalau di Python. Nah, kalau di C++ tuh dia begini, teman-teman, printnya hello world. Nah, kelebihan di sini lebih aman dari bentrokan nama, lalu direkomendasikan untuk proyek besar atau profesional. Nah, kekurangannya penulisan yang lebih panjang. Mungkin itu kekurangan dan kelebihan dari penulisan STD titik dua secara langsung, penggunaan namescape, terus lalu using namescape STD titik koma, teman-teman. Nah, sini itu yang ketiga ada alternatif penggunaan namescape. Yaitu yang pertama yang menggunakan namescape secara spesifik. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Di sini hashtag include iostream using std titik titik dua code titik koma lalu in main uh, kurung lalu code sini dia hello world. Code ini seperti print, dan meracun 0. Kelebihannya tetap ringkas tapi aman, hanya mengambil nama yang diperlukan. Kekurangannya yaitu jika banyak item yang dibutuhkan harus deklarasi satu persatu. Nah, yang kedua di sini membuat namescape sendiri, teman-teman. Nah, ini contohnya, teman-teman, membuat namescape sendiri. Nah, namescape myscape lalu void pesan lalu kurung std titik code lalu kurang 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 ini dari tanda kurang dari ini dari namescape sendiri, teman-teman. Nah, ini contohnya ya, teman-teman, untuk menjelaskan penggunaan namescape. Sini ada kapan menggunakan. Nah, sini situasinya belajar contoh singkat, yaitu cara yang disarankan yaitu using namescape std untuk proyek besar menggunakan std titik 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 dua langsung, untuk program menengah menggunakan using std titik dua code titik koma atau spesifik lainnya, dan project modular atau kompleks membuat namescape-nya sendiri, teman-teman. Nah, mungkin ini materinya. Saya akan lanjutkan materi selanjutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini materi selanjutnya saya dapat materinya dari Reinhard Barus. Thank you juga buat Reinhard Barus yang udah bikin materinya kayak gini. Izin saya menggunakannya ya, Reinhard Barus. Nah, sini praktikum algoritma dan pemrograman C++. Nah, daftar isinya di sini di materi tersebut ada variabel, yang pertama variabel, yang kedua tipe data, yang ketiga konstanta, yang keempat array, yang kelima input atau output pengguna, yang keenam fungsi, yang ketujuh scope variabel lokal dan global, 8 contoh aplikasi, teman-teman. Ini saya akan jelasin semua sampai habis ya, teman-teman. Lalu nanti akan mencontoh aplikasinya, teman-teman. Nah, sini pertama variabel. Variabel adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Karakteristik variabel yaitu pertama harus memiliki nama yang unik, lalu kedua memiliki tipe data tertentu, yang ketiga dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, yang keempat nilai data dapat diubah selama program berjalan. Nah, contoh dari variabel di sini seperti in age sama dengan 20 titik. Nah, sini adalah variabel integer, teman-teman. Nah, variabel double atau bilangan desimal ini seperti ini, teman-teman. Dia menggunakan gini tuh variabel, teman-teman. Double hex sama dengan 170 titik 5 titik koma, teman-teman. Nah, sini variabel karakter, teman-teman. Variabel karakter seperti ini, teman. Char grade sama dengan A gitu. Nah, sini ada variabel boolean, teman-teman. Nah, variabel boolean nih dia pakai sini, teman. Bool, teman-teman. Yaitu is student di sini ada contohnya, yaitu is student sama dengan true titik koma, teman-teman. Nah, penjelasannya di sini yaitu menyimpan bilangan bulat, double menyimpan bilangan desimal, char menyimpan satu karakter, bool
yaitu menyimpan nilai true atau false, teman-teman. Lalu di sini ada tipe data, teman-teman. Yang kedua, tipe data. Tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan dan variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Tipe data dalam C++ di sini ada yaitu yang ukurannya 4 byte dan rentang nilai seperti ini, teman. Contohnya yaitu seperti yang tadi di atas, teman-teman. Nah, sini ada tipe data double, itu ukurannya 8 byte, lalu double contohnya seperti ini, teman-teman. Lalu ada tipe data float, yaitu ukurannya 4 byte, lalu contohnya seperti ini, teman. Float price sama dengan 99.99.2, teman-teman. Nah, itu sini ada tipe data char, ukuran 1 byte, lalu contohnya seperti char grade sama dengan titik titik a titik titik koma, teman-teman. Lalu ada bool, itu ukuran 1 byte, sini rentang nilainya true atau false. Contohnya seperti bool is student sama dengan true titik 2. Nah, di sini ada string, ukurannya yaitu variabel, rentang nilainya yaitu text, teman-teman. Misalkan string, lalu name sama dengan kutip kutip 2 yaitu Alice, kutip 2 lalu titik koma, teman-teman. Nah, di sini ada contoh kodenya, teman-teman. Nah, kalian bisa simak aja contoh kodenya dan dipahami. Sini hashtag include kurang dari iostream lebih dari lalu using namescape std.2 yaitu integer lalu main tutup kurung. Nah, variabel dengan berbagai tipe data sini, teman. In age. Nah, di sini teman-teman contohnya seperti yang tadi di sini. Lalu ada sini untuk code, teman-teman. Code itu seperti print gitu, teman-teman. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Nah, ini contoh kodenya, teman-teman. Nah, lalu saya langsung ke yang ketiga yaitu konstanta, teman-teman. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Cara membuat konstanta, teman-teman, yaitu menggunakan kata kunci cons sebelum tipe data. Cons double, sini contohnya PI sama dengan 3.14. Nah, cons in max underscore size sama dengan 100 titik koma. Lalu cons string app underscore name underscore sama dengan titik 2 my application titik 2. Nah, gitu, teman-teman. Contoh membuat konstanta, teman-teman. Nah, keuntungan membuat konstanta, teman-teman, di sini yaitu mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, lalu membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, lalu yang ketiga memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat, teman-teman. Nah, contoh kodenya di sini seperti ini, teman-teman. Kalian bisa simak lagi, teman-teman, untuk contoh kodenya. Nah, sini cons double PI sama dengan 3.14, lalu cons in max underscore edge sama dengan 120. Penggunaan konstantanya di sini double radius sama dengan 5.0, double area sama dengan PI bintang radius titik koma. Lalu chord lebih dari titik 2 area lingkaran dengan radius titik 2 yaitu seperti ini, teman-teman. Nah, sini contoh penulisannya apa namanya, teman-teman? Komentarnya sini teman-teman. Garis miring PI sama dengan 3.14 titik koma garis miring error tanda seru. Nah, konstanta tidak dapat diubah, teman-teman. Dan dia akan meracunnya di sini di setnya 0, teman-teman. Nah, sini ada array, teman-teman. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Karakteristik array di sini ada elemen memiliki indeks mulai dari 0. Ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi atau array statis menggunakan vektor. Untuk array dinamis atau ukuran dapat diubah. Nah, array statis, deklarasi dan inisiasi. In number 5 sama dengan 10, 20, 30, 40, 50. In numbers lalu tutup 5, yaitu strip garis miring deklarasi tanpa inisiasi, teman-teman. Nah, itu kalian harus paham, teman-teman. Nah, sini menambahkan elemen
hanya pada saat inisiasi atau mengubah nilai. Sini teman-teman, numbers 0 sama dengan 10 titik koma garis miring sini itu menetapkan nilai ke indeks 0 teman-teman. Nah, sini menetapkan nilai ke indeks 1 cara ini numbers dalam kurung 1 dan sama dengan 20 titik koma. Sini untuk mengakses elemennya yaitu int value sama dengan numbers, yaitu untuk mengakses elemen pertama nih teman-teman. Nah, untuk menampilkan elemen ketiga dengan cara code tanda kurang dari numbers tutup 2 lalu titik koma teman-teman. Nah, di sini untuk menampilkan array ini seperti ini teman-teman. Kalian bisa simak. Ini ada contohnya for dalam kurung in i sama dengan 0 titik koma lalu i kurang simbol kurang dari 5 titik koma i plus plus dalam kurung. Nah, sini code-nya yaitu kurang dari numbers i teman-teman. Nah, itu untuk menampilkan array. Nah, di sini vektor array dinamis deklarasi. Nah, deklarasi seperti ini teman. Include kurang dari vektor lebih dari. Nah, vektor string names teman-teman. Nah, di sini untuk menambah elemennya yaitu sini dengan names pushback alice. Nah, untuk menambahkan di akhir teman-teman. Nah, misalkan names pushback lalu pop teman-teman. Ini untuk mengakses elemennya sini teman-teman. String first name itu mengakses elemen pertama, code kurang dari names menampilkan elemen kedua. Lalu di sini ada menampilkan vektor teman-teman. Metode 1 menggunakan indeks teman-teman. Menggunakan indeks yaitu for in i sama dengan 0, i kurang dari names, titik size dalam kurung, i, 1 plus plus dalam kurung. Nah, code sini names. Nah, untuk metode yang kedua yaitu menggunakan range based loops C++11. Nah, itu ya for sininya auto dan name terus titik 2 names lalu ini code name lalu ada tanda kutip. Contoh kode lengkapnya teman-teman kalian bisa simak aja. Nah, ini teman-teman untuk contoh kode lengkapnya. Jika kalian kurang nyimak, kalian bisa lihat dan dipahami ya teman-teman untuk contoh kode lengkapnya. Nah, lalu sini yang kelima yaitu input atau output menggunakan input atau output i atau 0 memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Nah, a output atau code. Code di sini digunakan untuk mencetak itu teman-teman yaitu hello world. Lalu kurang dari sini tandanya tuh dia kurang dari teman-teman buat nutupnya. Itu ada nl. Nah, code. Nah, sini nilai x. Nah, itu teman-teman. B yaitu input cin dan getLine. Cin yang pertama yaitu untuk input sederhana digunakan untuk input tipe data dasar, integer, double, char dan lain-lain. Berhenti ya, yang kedua lalu berhenti membaca pada spasi atau new line. Nah, sini ada teman-teman contoh cin teman-teman integer h titik koma lalu code enter your age nah titik koma lalu cin tanda lebih dari age titik koma lalu yang kedua ada getLine untuk input string digunakan untuk input string yang mengandung spasi membaca seluruh baris hingga new line. Ini contohnya seperti ini teman-teman. Nah, penting untuk membersihkan buffer teman-teman. Ketika menggunakan cin diikuti getLine, perlu membersihkan buffer dengan cara cin titik ignore dalam kurung teman-teman. Nah, ini teman-teman ketika ingin membersihkan buffer teman-teman. Integer s titik koma string names titik koma lalu code lebih dari enter us titik 2 lalu tanda kutip lalu titik koma lalu cin lebih dari edge lalu di sini ada tanda cin ignore dalam kurung teman-teman itu untuk membersihkan buffer sebelum getLine teman-teman. Nah, seperti ini oke. Contoh kode lengkapnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa simak dan pelajari yang udah aku bahas di sini tentang output dan input. Ini contoh kode lengkapnya ya teman-teman. Kalian bisa simak dan
dilihat dan dimengerti. Nah, ini untuk input penggunaan chain seperti ini, lalu membersihkan buffer getLine itu menggunakan chain ignore, input menggunakan getLine menggunakan getLine dalam kurung chain, name, lalu sini outputnya yaitu code, sini outputnya itu keluar seperti ini, hello you are years old and lalu return null. Nah, sini yang keenam ada fungsi, teman-teman. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modularitas code, usability atau dapat digunakan kembali, lalu memudahkan debugging dan maintenance. Lalu di sini ada fungsi sederhana atau tanpa parameter dan return. Di sini ada void create, lalu code, ini hello world, lalu nl, lalu in main dalam kurung sini create, itu untuk memanggil fungsi, teman-teman. Create itu untuk memanggil fungsi, teman-teman. Nah, sini fungsi dengan parameter, teman-teman. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dan memanggil, teman-teman. Itu seperti ini, teman-teman. Void get string name, code hello name, lalu seru nl. Nah, in main lalu create, untuk fungsi dengan parameternya yaitu Alice dalam kurung titik 2 tanda kutip Alice. Nah, sini untuk memanggil dengan parameter create Bob, teman-teman. Ini untuk menggunakan parameternya. Sini ada fungsi dengan return value, teman-teman. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Misalkan in it add numbers nih, teman-teman, lalu dalam kurung in a, lalu in b dalam tutup kurung, sini akan mereturn a plus b, teman-teman. Dia akan mereturn a sama b ini, teman-teman. Nah, sini in result add numbers, misalkan kalian menambahkan 5 dan 7. Nah, sini code, nah hasil penjumlahan, lalu result nl dan return 0. Sini ada fungsi dengan parameter dan return. Nah, sini kombinasi parameter dan return untuk fungsi yang lebih kompleks ini, teman-teman. Nah, sini fungsi dengan parameter dan return, teman-teman. In add numbers dalam kurung in a, lalu in b, lalu return a plus b. Nah, in multiply, teman-teman. In x dan in y, teman-teman, dan return x bintang y. Lalu titik koma, teman-teman. Lalu in main, nah sini, teman-teman. Nah, dia menambahkan x sama dengan 5, lalu y sama dengan 7, dan dia akan menggunakan sum, teman-teman. In sum add numbers x, y, lalu in produk sama dengan multiply, lalu x, y. Lalu code printnya yaitu hasil penjumlahan titik 2, lalu sum dan nl, teman-teman. Lalu code sini hasil perkalian, teman-teman. Sini ada produk dan nl, dan dia akan proporsional. Nah, jenis-jenis fungsi, teman-teman. Fungsi sederhana parameternya itu tidak ada, returnnya juga tidak ada. Contohnya yaitu yang void create dalam kurung, teman-teman. Kalau fungsi dengan parameter, parameternya ada, returnnya lalu tidak ada. Nah, contohnya seperti void create dalam kurung string name, teman-teman. Lalu fungsi dengan return, teman-teman. Fungsi dengan return tuh parameternya tidak ada, tapi returnnya ada. Seperti ini, inter get edge dalam kurung. Lalu fungsi lengkap, sini parameternya ada dan returnnya ada. Ya, seperti ini. In add dalam kurung in a, in b dalam kurung, teman-teman. Sini ada scope variabel atau lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. A. Variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode. Lalu yang kedua hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut. Ketiga, hancur setelah dieksekusi. Yang B ada variabel global. Itu dideklarasikan di luar semua fungsi, lalu dapat diakses dari mana saja dalam program. Lalu ketiga ada tetap ada selama program berjalan. Contoh kodenya ya seperti ini, teman-teman. Kalian bisa simak. Nah, variabel lokal dalam fungsi show false di sini, teman. Dia menggunakan show values, teman-teman. Sini code
Lalu di sini local value dalam fungsi di sini teman-teman. Lalu local value hanya dapat diaksesnya di sini teman-teman. Lalu di sini ada in local main sama dengan 200. Nah, sini variabel lokal dalam main teman-teman. Nah, code global value dari main, lalu sini simbol kurang dari, lalu global value dari sini lalu NL teman-teman. Code local value dari main, lalu local main, lalu NL teman-teman. Nah, di sini ada show values teman-teman. Errors local values tidak dapat diakses di sini teman-teman. Nah, dia error. Nah, sini ada perbedaan variabel lokal dan global, teman-teman. Nah, sini ada aspek-aspeknya. Yang pertama ada deklarasi di variabel lokal yaitu di dalam fungsi atau blok. Kalau di variabel global yaitu di luar semua fungsi. Lalu akses di variabel tuh aksesnya hanya satu dalam atau blok. Lalu kalau global tuh di mana saja dalam program. Kalau aspek lifetime di sini variabel lokalnya itu selama fungsi berjalan, lalu kalau variabel global itu selama program berjalan. Nah, kalau penamaan di sini lokal itu bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda. Nah, kalau global itu harus unik dalam program. Nah, rekomendasinya yaitu digunakan untuk data sementara yang untuk lokal. Kalau variabel global rekomendasinya yaitu hanya untuk data yang benar-benar perlu diakses global. Catatan pentingnya teman-teman, hindari penggunaan variabel global berlebihan, lalu variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug, lalu gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, sini ada contoh aplikasinya. Yang pertama konversi suhu teman-teman. Nah, ini penjelasannya sini rumus Celsius ke Fahrenheit. F sama dengan dalam kurung C kali 9 kali 5 atau per 5 yaitu plus 32. Nah, ini rumus Fahrenheit ke Celsius di sini yaitu C sama dengan F min 32 dikali 5 per 9 teman-teman. Nah, ini contoh kodenya. Dia seperti ini teman-teman, contoh kodenya nanti saya akan ngejelasin. Nah, penjelasan kodenya teman-teman, ini fungsi ada to Fahrenheit teman dalam kurung menerima nilai Celsius dalam mengambilkan Fahrenheit teman-teman. Nah, di sini to Fahrenheit teman-teman, sini untuk menerima nilai Celsius dan mengembalikan ke Fahrenheit. Nah, ada to Celsius teman-teman. To Celsius di sini itu untuk menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan nilai Celsius teman-teman. Lalu di sini program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Lalu yang keempat, berdasarkan pilihan program memanggil fungsi yang sesuai teman-teman. Lalu di sini ada proyek saya yang kedua yaitu kalkulator sederhana teman-teman. Kalkulator yang dapat melakukan operasi aritmatika dasar. Penjelasannya itu menerima dua bilangan dan operator, yaitu dalam kurung plus koma min koma ini tanda kali yaitu dengan bintang, terus ada tanda strip miring, tanda miring, garis miring teman-teman. Ini untuk membagi. Lalu sini melakukan operasi sesuai operator yang dipilih, lalu menampilkan hasil operasi. Nah, ini ada contoh kodenya teman-teman. Nah, seperti ini contoh kodenya, nanti saya jelasin. Sini yang pertama ada program menerima dua bilangan A dan B dan operator OP, teman-teman. Nah, di sini menambahkan A dan B, teman-teman. Lalu yang ini kan teman-teman, cash plus, cash min, cash bintang, cash per, teman-teman. Lalu sini menggunakan switch cache untuk memilih operasi berdasarkan operator. Sini switch cache teman-teman. Sebentar. Nah, sini yang ketiga untuk operasi pembagian dilakukan pengecekan pembagi 0 untuk mencegah error teman-teman. Di sini dilakukan pengecekan pembagi 0 untuk memecahkan error teman-teman kalau untuk operasi pembagian. Nah, jika operator tidak valid, lalu dia akan menampilkan pesan error teman-teman. Lalu fitur tambahan yang dapat ditambahin di kalkulator sederhana yaitu loop untuk melakukan beberapa perhitungan, lalu histori perhitungan, lalu operasi tambahan atau modulo perangkat dan lain-lain, lalu pemisahan kode menjadi fungsi. Nah, lalu yang project yang ketiga yang C yaitu pengelolaan data mahasiswa. Program untuk mengelola data mahasiswa menggunakan struktur dalam kurung struk dan vektor teman-teman. Penjelasannya begini teman-teman.
menggunakan struk untuk menyimpan data mahasiswa atau nama, umur, GPA. Sini menggunakan vektor untuk menyimpan multiply mahasiswa, menerima input dari data pengguna, menampilkan data semua mahasiswa. Ini contoh-contoh code-nya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, sini string names. Dalam string name lalu garis miring nama mahasiswa, in, age, lalu garis miring umur mahasiswa, ini double, GPA, dalam kurung IPK mahasiswa. Ini seperti ini teman. Nah, ini vektor untuk menyimpan data mahasiswa seperti ini teman. Vektor dalam vektor kurang dari student lalu in student. Nah, di sini input data mahasiswa seperti ini teman. In i sama dengan 0, i kurang dari total titik 2 i plus plus dalam kurung. Di sini teman membuat objek student sementara. Nah, di sini membersihkan buffer nih menggunakan ignore di sini teman-teman. Lalu di sini input dengan nama getLine menggunakan ini teman-teman. Input nama, isi nama. Nah, di sini menambahkan mahasiswa ke vektor itu menggunakan push atau back. Nah, sini menampilkan data mahasiswanya teman-teman. Ini data mahasiswa, dia akan code memprint data mahasiswa, lalu code nama, umur, GPA, lalu code dia code-nya itu titik-titik teman-teman. Lalu sorry bukan titik-titik, ini sorry strip itu teman-teman. Nah, sini penjelasan code-nya nih teman-teman. Struktur student mendefinisikan struktur data untuk menyimpan informasi mahasiswa seperti name, yaitu untuk string untuk menyimpan nama, ini teman-teman, in untuk menyimpan nama, lalu age integer untuk menyimpan umur, age yang ini teman-teman, lalu di sini GPA double untuk menyimpan IPK, sini teman-teman, IPK. Lalu sini vektor student menyimpulkan kumpulan data mahasiswa secara dinamis teman-teman. Vektor student teman-teman. Nih, vektor student. Nah, di sini lalu input datanya itu loop untuk menerima info sebanyak jumlah mahasiswa. Setiap iterasi membuat objek student baru, lalu data diisi melalui input. Nah, lalu objek ditambahkan ke vektor pengguna push atau back. Lalu yang keempat sini menampilkan data teman-teman. Nah, itu menggunakan range based loop untuk iterasi, lalu menampilkan semua data mahasiswa dalam format table. Lalu sini ada kesimpulannya. Nah, yang pertama yaitu variable tempat menyimpan data yang dapat diubah. Yang kedua, kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelasin di sini dari PPT dari materi ini yang dari Barus. Nah, di sini ada terdapat kesimpulannya teman-teman. Yaitu yang pertama variable itu tempat menyimpan data yang dapat diubah. Lalu tipe data yaitu menentukan jenis data yang dapat disimpan. Lalu konstanta yaitu nilai tetap yang tidak dapat diubah. Lalu array yaitu struktur data untuk menyimpan kumpulan data. Lalu komunikasi program dengan pengguna. Lalu ada fungsi sini itu untuk blok kode yang dapat dipanggil berulang. Lalu ada scope yaitu jangkauan akses variabel dalam program. Lalu yang ke-8 yaitu aplikasi praktis itu untuk implementasi konsep dalam pemrograman nyata. Mungkin itu aja mengenai materi ini yang sudah saya jelaskan, dan selanjutnya saya akan mencoba proyek-proyek saya yaitu mengenai seperti ini teman-teman. Sebentar. Seperti pengolahan data mahasiswa, kalkulator sederhana, dan konversi suhu teman-teman. Oke, langsung aja. Oke, kali ini kita akan mencoba proyek-proyek yang tadi saya jelasin. Pertama, kita akan langsung ke variabel tipe data. Variabel tipe data nih menggunakan integer main. Nah, di sini seperti ini. Ini dia akan menunjukkan memprint name, age, height, dan grade, lalu memprint lalu code is student teman-teman. Dia akan mengcode name, code age, code height, code grade, code is student teman-teman. Nah, di sini dia akan menunjukkan umurnya. Pokoknya kita akan langsung aja run code teman-teman. Nah, sorry teman-teman, sini mungkin akan clear dulu terlebih dahulu. Nah, sini teman-teman dia akan langsung print Budi 20, umurnya, height-nya, tingginya 170, dia grade A, lalu pelajar 1 dia.
student one. Nah, dia udah langsung print. Lalu kita langsung ke konstanta, teman-teman. Oke, di sini konstanta, di sini menggunakan integer main, lalu const double PI sama dengan 3,14, lalu menggunakan max underscore age yaitu 120. Nah, sini radiusnya 5.0 dan sini lalu dia mau print area lingkaran dengan radius ini, langsung aja kita program, langsung aja kita run. Nah, sini kita run, dia akan area lingkaran dengan radius 5 yaitu 78,53. Nah, sini dengan constnya double pakai 3,14. Nah, nilai konstanta PI-nya 3,14 ya teman-teman, benar. Lalu langsung aja kita yang ketiga teman-teman. Sebentar, kita ke array teman-teman. Nah, ke array kita akan run di sini array elements, lalu di sini menggunakan pushback teman-teman untuk menunjukkan Alice, Bob dan Charlie teman-teman. Di sini menggunakan numbers, integer numbers yaitu 3 sama dengan 10, 20 dan 30. Itu array elemen teman-teman. Di sini kita coba run. Nah, array elemennya yaitu 10, 20 dan 30. Lalu vektor elemennya yaitu seperti ini teman-teman. Dia akan munculkan dia menggunakan pushback teman-teman. Nah, dia akan mencetak Alice, Bob, Charlie teman-teman. Oke, kita langsung aja ke program selanjutnya yaitu input, chain, get dan line. Nah, sini langsung aja kita run code. Nah, teman-teman, di sini kita suruh memasukkan umur teman-teman. Kita sini masukin umur 25 misalkan. Nah, enter your full name, kita masukin nama Putra Wafi. Nah, kita udah munculkan, dia akan langsung hello Putra Wafi, you are 25 years old. Nah, dia di sini kan menguntungkan integer age, lalu string name, masukkan nama, lalu di sini inputnya menggunakan cin yaitu code untuk mencetak enter your age, untuk masukkan di sini code-nya, lalu cin ke age angka untuk umur, lalu cin ignore untuk membersihkan buffer sebelum getLine, lalu input menggunakan getLine. Nah, di sini code enter your full name teman-teman, enter your full name, lalu getLine-nya yaitu cin, name. Nah, masukkan nama kamu secara lengkap, lalu dia akan code lagi untuk hello you are years old gitu teman-teman. Kita langsung aja lanjut yang kelima yaitu fungsi sederhana teman-teman. Nah, fungsi sederhana langsung aja kita jalanin ya teman-teman. Nah, fungsi sederhana ini gampang teman-teman, yaitu hasil penjumlahan 12 dan hasil perkalian 35. Nah, itu kenapa ini hasil outputnya kan teman-teman, karena kita menggunakan integer add numbers teman-teman. Add numbers tuh dia penambahan teman-teman, dia integer A dan lalu integer B, dia akan mereturn A plus B teman-teman. Dia fungsi dengan parameter terusnya gini teman-teman. Lalu di sini ada integer multiply, nah, yaitu in x, dia menggunakan multiply-nya menggunakan x dan integer y teman-teman. Sini dia merumuskan x bintang y teman-teman, dia untuk perkalian. Nah, benar kan teman-teman? Di sini penjumlahannya, hasil penjumlahannya yaitu 5 tambah 7 teman-teman. Integer mainnya yaitu x, 5 y sama dengan 7 teman-teman. Nah, 5 tambah 7 12. Nah, hasil perkalian 5 kali 7 sama dengan 35 teman-teman. Nah, sum add numbers x, y in product multiply x, y. Benar kan teman-teman? Nah, sini code-nya hasil penjumlahan, lalu code-nya sini hasil perkalian. Di sini untuk sum, di sini untuk produk. Di sini untuk yang multiply. Lalu kita langsung yang ke-6 teman-teman. Sebentar kita cari terlebih dahulu. Nah, yang ke-6 yaitu scope variabel teman-teman. Oke, langsung kita jalanin aja programnya. Nah, di sini teman-teman
ada global value dari main itu 100, local value dari main 200, local value dalam fungsi 50, global value dari fungsi yaitu 100. Nah, sini teman-teman, kalau variable global di variable global di sini global value-nya itu sama dengan 100 teman-teman. Dia akan mencetak 100 teman-teman. Nah, sini void show values teman-teman. Integer local values-nya di sini yaitu 50 teman-teman. Ini local values-nya teman-teman. Variable lokal dalam fungsi show values teman-teman. Itu dia munculkan 50. Dia akan mencetak local value dalam fungsi dan global value dalam fungsi. Nah, sini local value itu hanya dapat diakses di sini teman-teman. Lalu sini ada integer main yang untuk variable log. Nah, integer local main sama dengan 200 teman-teman. Nah, ini 200 yaitu variable lokal dalam main teman-teman. Lalu sini ada local values. Lalu di sini ada nah di sini global values-nya di sini yaitu 100 teman-teman global values-nya. Langsung aja ke 7 yaitu konversi suhu teman-teman. Nah, konversi suhu ini dia akan mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit, lalu ada Fahrenheit ke Celsius teman-teman. Nah, di sini fungsinya yaitu to Fahrenheit nih teman-teman. Nah, dia ada rumusnya teman-teman. Yang tadi sudah saya jelaskan yaitu C di C yaitu dikali 9/5 plus 32 teman-teman. Nah, ini untuk Celsius ke Fahrenheit. Nah, kalau konversi Fahrenheit ke Celsius yaitu rumusnya to Celsius yaitu F min 32 terus input nilainya maksudnya ini yang F nih dikurang 32 dikali 5/9 teman-teman. Oke, mungkin langsung aja saya jalanin. Misalkan Celsiusnya misalkan berapa 21 misalkan. Nah, pilihan tidak valid teman-teman. Mengapa? Karena kita ulang teman-teman. Oke, kita ulang. Nah, teman-teman kita ulang Celsius ke Fahrenheit teman-teman. Nah, di sini harus sorry teman-teman. Saya salah teman-teman. Jadi pertama tuh kita pilih dulu teman-teman. Konversi suhunya kalian mau ke Celsius atau Fahrenheit? Saya pengen ke Celsius. Misalkan gini Celsius. Nah, Celsius kalian masukin suhu dulu dalam Celsiusnya teman-teman. Misalkan saya pengen 25. Nah, sini 25. Nah, langsung dia mengconvert Fahrenheit atau 77. Jika saya pengen coba dari Fahrenheit ke Celsius, misalkan teman-teman, misalkan kita pilih 2. Masukkan suhu dalam Fahrenheit. Misalkan suhu misalkan 35 misalkan. Nah, Celsiusnya yaitu 1,6 teman-teman. Nah, itu teman-teman sini ada penggunaan if else juga teman-teman. Untuk misalkan jika iya ke sini, jika tidak ya ke sini. Oke, langsung aja yang ke-8. Sini ada project calculator teman-teman. Project calculator itu sama seperti yang di Python teman-teman, tapi ini menggunakan bahasa C++. Nah, pertama sini dia akan memunculkan kalkulator sederhana teman-teman. Dia akan memprint kalkulator sederhana, lalu dia akan code masukkan angka pertama teman-teman. Masukkan angka pertama, misalkan Anda mau masukin 20 pertamanya. Lalu dia langsung masukin dia akan mengcode masukkan operator teman-teman. Nah, operatornya kalian mau plus, min, kali, atau bagi teman-teman. Misalkan saya pengen min teman-teman untuk pengurangan. Misalkan masukin angka kedua teman-teman. Nah, di sini kan masukin angka kedua teman-teman. Nih, misalkan angka kedua teman-teman mau 40 misalkan teman-teman. 40 dia hasilnya min 2 teman-teman. Di sini udah ada rumusnya yaitu switch. Nah, cash plus, nah itu hasil di A plus B NL. Nah, ini kalau min sama aja kayak ini ya, A min B. Lalu kalau cash A bintang B.
lalu sini case A per B. Misalkan nih teman-teman, operator tidak valid nih teman-teman. Oke, coba saya jalanin dulu ulang, run code. Misalkan masukkan angka pertama 25, dan operator misalkan sama dengan misalkan, nah misalkan angka kedua misalkan kita masukinnya salah teman-teman. Nah, salah. Nah, ya kita masukin salah nih karena yang plus min kali sama baginya tuh kita nggak masukin yang ada di sini teman-teman, kita masukinnya sama dengan. Nah, dia akan langsung mencetak code operator tidak valid. Oke, mungkin langsung ke yang 9, yaitu mengenai data mahasiswa teman-teman. Project 9. Di sini data mahasiswa nih teman-teman, kita akan run. Di sini berapa mahasiswa, nggak usah banyak-banyak, 2 aja teman-teman. Misalkan 2 mahasiswa ke 1 namanya ayam. Misalkan Budi. Di sini lalu Cahyo. Umurnya 25. 25. Nah, GPA-nya 3,8 misalkan. Lalu mahasiswa kedua namanya Cahyo. Lalu sini umurnya misalkan 22. Nah, GPA-nya 3,4 misalkan. Nah, sini dia akan masukkan data mahasiswa itu nama, umur, GPA. Misalkan nama kan tadi kita udah masukin Budi itu 25 dan GPA 3,8. Kalau Cahyo kita masukin umurnya 22 dan GPA 3,4. Mungkin itu yang udah saya jelaskan mengenai project-project tadi dan penjelasan project seperti data mahasiswa, kalkulator, dan konversi suhu teman-teman. Itu project saya, dan ini penjelasan yang tadi kayak ada array, ada konstanta, ada fungsi sederhana, lalu ada scope variable, lalu ada variable tipe data. Itu yang bisa saya jelaskan teman-teman mengenai video ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ketika penyampaian ada yang kurang, ada yang salah atau apapun. Tolong AI memberikan nilai saya yang tinggi lah, dan doain saya untuk puas ini berjalan dengan lancar lah. Amin amin amin. Dan tugas video Alpro jalan terus ya, amin amin. Nah gitu ya. Terus habis itu udah gitu aja mungkin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.